dari data NASA juga menunjukkan bahwa suhu global naik dalam 1 derajat sebelum 100 tahun terakhir. Nah, kelihatannya sedikit tapi dampaknya lebih besar. Makanya, karena efeknya sering terasa secara bertahap, maka kita suka nggak sadar. Oh iya, BTW kita mau kerja tugas di kosnya Feby kan? Oh iya, ayo kita ke kos Feby saja. Assalamualaikum. Feby. Waalaikumsalam. Kalian udah sampai nih, tapi kelihatannya panas banget sih. Ya iyalah Feby, coba kamu lihat cuaca di luar panas banget. Aku dan Ica udah kayak mau kebakar. Ya udah, kalian masuk aja. Ya udah, ini air putih, kalian minum aja dulu. Makasih. Kamu. Thank you. Kan, besok kita mau sama deh Feby. Kenapa ya jam segini itu cuacanya panas banget? Ini karena disebabkan pemanasan global. Hah? Pemanasan global? Aduh, iya pemanasan global. Kamu nggak tahu ya pemanasan global? Feby ini ada aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya guys, agak telat datangnya soalnya lagi nungguin mobil dipakai papa. Kok tumben kamu naik mobil? Biasanya kan naik motor. Ya enggak lah, kamu nggak tahu cuaca hari ini tuh panas banget. Kok aku heran ya, kenapa hari ini kalian kompak banget bilangnya panas? Ayo coba kita keluar bersama-sama agar kamu tahu di luar tuh cuacanya tuh seperti apa. Iya kok hari ini tuh panas banget cuacanya. Pantasan kalian sampai segitunya. Jadi, pemanasan global itu menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan dan lautan atmosfer bumi secara bertahap. Oke, kalau begitu apa hubungannya pemanasan global sama kita? Sepertinya ini masalah yang sangat besar. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak Feby, mulai dari hal-hal kecil seperti dan kalau kita bisa mengurangi jejak karbon, misalnya dengan naik transportasi umum atau pakai energi terbarukan, dampaknya juga lebih besar. Jadi kalau kita nggak melakukan apa-apa, apa yang akan terjadi?
Yang paling jelas cuaca makin ekstrim, banjir makin sering, musim kemarau panjang dan dampak kesehatan makin buruk. Telur ini lagi berdampak ke pangan. Kalau suhu terus naik, yang ada tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik, ya jadi kita krisis pangan. Oh, jadi aku sudah paham apa itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan manusia. Iya, Baby. Oke, ya udah. Kalau begitu kita masuk ke kamar aja yuk. Kasihan sih Ica lagi nungguin. Kok kalian lama banget sih? Habis ngapain? Cak, sekarang aku udah mengerti loh tentang pemanasan global. Syukurlah kalau begitu. Tapi aku bingung loh, kenapa kita harus repot-repot padahal kan ada negara-negara lain yang nyumbang tentang polusi. Yes, jadi kita bisa dokumentasi ini buat video edukasi biar orang lain termotivasi. Jadi, intinya kita harus mulai dari diri sendiri ya. Tepat banget, Baby. Perubahan kecil dari kita sendiri bisa menginspirasi orang lain. Justru karena mereka udah punya jejak karbon besar, ya kita juga harus bantu. Karena kalau semua orang berpikir kayak gitu, ya siapa yang bakal tanggung jawab? Benar, perubahan besar itu dimulai dari yang kecil. Kalau orang mulai peduli, dampaknya bisa besar juga. Jadi rencananya kita bisa bikin apa nih biar buat ngurangin pemanasan global? Oke, gimana kalau kita buat kampanye kecil? Kita ajak teman-teman buat ngurangin pemakaian sampah plastik dan hemat listrik. Bagus juga kita bisa bikin poster kemudian diposting ke media sosial. Aku setuju, makanya aku sharing share tentang isu lingkungan. Itu salah satu cara biar orang lain sadar. Semoga rencana kita bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi akibat akumulasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous. Gas-gas ini berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Ketika energi matahari memasuki atmosfer bumi, sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa. Namun gas rumah kaca menyerap dan merangkap sebagian energi tersebut, menyebabkan efek rumah kaca yang menghangatkan planet. Konsekuensi dari pemanasan global sangat luas. Suhu yang tinggi menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim, menciptakan cuaca yang tidak menentu, termasuk banjir, kekeringan, dan badai yang lebih kuat. Peningkatan suhu juga mempengaruhi ekosistem, pengancaman keanekaragaman hayati, dan menyebabkan migrasi spesies. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sebesar 0,74 dengan nilai toleransi 0,18 derajat Celcius atau kalau dalam Fahrenheit 1,33 plus minus 0,32 derajat Fahrenheit. Itu dalam 100 tahun terakhir. Jadi fix bumi kita ini sudah semakin memanas. Pemanasan global ini terjadi karena gaya hidup manusia, pola konsumsi, dan teknologi yang ada di berbagai negara maju. Beberapa negara maju merupakan penyumbang terbesar pemanasan global ini. Selanjutnya, penyebab dari pemanasan global. Muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Dan mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyebab global warming atau pemanasan global yang ada di bumi ini, yang pertama adalah efek rumah kaca. Yang kedua, polusi karbon dioksida.
Penyebab yang ketiga yaitu penggunaan bahan kimia. Penyebab yang keempat, penebangan dan pembakaran hutan. Kita masuk dengan penyebab pemanasan global yang pertama yaitu efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar itu menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 ini seolah-olah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida juga terdapat sulfur dioksida dan metana. Mereka sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Global warming dimulai saat matahari bersinar memanasi bumi. Panas matahari tersebut sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi dan sebagian lagi memasuki atmosfer bumi. Panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh atmosfer bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin tinggi dan terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca sendiri adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Di sini, gas-gas yang membentuk rumah kaca adalah CO2, CH4, N2O, dan lain-lain. Sebenarnya, efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh udara dingin atau membeku. Nggak kebayang dong kalau bumi ini dingin? Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit, bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari suhunya sebelum. Seandainya tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Penyebab yang kedua yaitu polusi karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab pemanasan global yang terjadi saat ini. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Jadi penggunaan kendaraan bermotor alangkah baiknya dilakukan seperlunya saja. Kita bisa memanfaatkan kendaraan umum atau dengan berjalan kaki jika jaraknya lebih dekat. Penyebab yang ketiga yaitu penggunaan bahan kimia. Ada banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah penggunaan gas freon pada berbagai alat seperti kulkas, AC, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan bahan kimia pada pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia ini tetap dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia mengandung gas nitrogen oksida yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana dampaknya terhadap pemanasan global jika pupuk kimia ini digunakan secara berlebihan. Penyebab yang keempat yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tak terkendali juga menjadi penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbangkan oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Penebangan dan pembakaran pohon-pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara, juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Selanjutnya kita beralih ke dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun, ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, dan lain-lain. Berikut beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca.
Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat dari pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim juga. Siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak menentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau, sehingga mempengaruhi terjadinya pertanian dan peternakan yang gagal panen. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas dan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan yang menjadi menurun. Dampak yang kedua yaitu hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi SO dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat, dan lain-lain. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, dan mengakibatkan kesulitan bernapas pada manusia dan hewan. Dampak selanjutnya dari global warming yaitu es kutub utara dan selatan yang mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas bumi akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Dampak selanjutnya yaitu permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Selanjutnya, ekologis terganggu. Pemanasan global juga berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Dan yang terakhir yaitu lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia tanpa filter atau filternya yang mengalami penipisan. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi dari pemanasan global. Nah, pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia, tidak peduli tua, muda, anak kecil, dan seterusnya. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global tersebut, kita bisa melihat beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Yang keempat, mengendalikan limbah. Dan yang selanjutnya adalah mengurangi penggunaan gas freon pada alat-alat rumah tangga.